Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Ilham di kelas akselerasi fisika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak berputar dan dinamikanya. Seperti biasa, siapkan alat tulis dan alat belajarnya. Oke, kita mulai guys. Nah, gerak melingkar adalah gerak benda yang lintasannya berupa lingkaran, seperti gambar di samping. Gitu. Nah, kita akan mempelajari gerak melingkar apa aja sih nanti gitu kan ya. Maka secara garis besar kita akan mempelajari adalah komponen dari gerak melingkar, jenis gerak melingkar, penyebab terjadinya gerak melingkar, serta dinamikanya. Untuk dinamikanya, ini pernah kita pelajari di bagian gerak lurus, yaitu yang berisi tentang hukum Newton, momentum sudut, serta energi kinetik. Tapi kita akan terapkan di gerak melingkar. Kita masuk ke bagian pertama ya. Yang pertama adalah komponen gerak melingkar. Nah, untuk komponen gerak melingkar ini mirip seperti pada gerak lurus, yaitu ada 3 bagian utama. Kalau di gerak lurus kan jaraknya, kecepatannya, sama percepatan dong. Di gerak melingkar pun sama. Jadi dia adalah yang pertama adalah membahas tentang sudut tempuh. Kalau pada lingkaran itu kan ada namanya sudut. Nah, ketika dia bergerak dari satu titik ke titik lain, maka dia akan menempuh sudut dong. Kira-kira ilustrasinya seperti ini, gitu kan ya. Ya, kalau dari definisi, sudut tempuh adalah besar sudut yang ditempuh ketika bendanya bergerak melingkar. Misalkan posisi awalnya di sini, lalu dia bergerak ke yang ini. Maka sudut tempuhnya adalah ini. Gitu. Nah, untuk 1 kali putaran penuh, benda itu akan menempuh sudut sebesar 360 derajat. Atau setara dengan 2 pi radian. Oke. Yang kedua adalah kecepatan sudut. Ya, hampir sama seperti gerak lurus, kecepatan sudut adalah berapa sudut yang ditempuh dalam 1 detiknya, gitu kan ya. Maka secara simbol gini dong. Ya. Jadi kayak huruf W itu disebut sebagai omega, yaitu kecepatan sudut, ya. Berarti berapa sudut yang ditempuh atau theta per waktunya. Nah, kalau definisi kecepatan sudut berarti per 1 detiknya. Berarti kalau kita mau cari sudut, ya cukup kita kalikan kecepatan sudut dengan berapa lama dia bergeraknya. Gitu. Nah, untuk 1 putaran penuh, waktunya itu disebut sebagai periode. Jadi yang tadinya theta nih, yang tadinya theta, ya sudut tempuhnya kan. Berarti dalam 1 putaran penuh, dia menempuh sudutnya 2 pi dong. Nah, waktunya si T yang kecil ini disebut sebagai periode. Nah, berganti simbol menjadi huruf T besar. Tapi intinya sama, gitu kan. Nah, kalau dia sudah muncul 2 pi, berarti ini kita menghitungnya dia putarannya penuh, gitu ya. Berputar 1 lingkaran penuh. Nah, karena frekuensi itu setara dengan seperperiode, maka jadi begini dong. Ya. Nah, yang bagian kedua ini kan kalau kita perhatikan kan ini frekuensi, ini sudut ya. Maka kecepatan sudut kadang-kadang disebut sebagai frekuensi sudut. Ini disebut sebagai frekuensi sudut. Yaitu banyaknya putaran yang dilakukan setiap detiknya. Oke. Yang ketiga adalah tentang percepatan. Dalam hal ini adalah percepatan sudut, yaitu perubahan kecepatan sudut setiap 1 detiknya atau pertambahan kecepatan sudut tiap 1 detik. Maka kecepatannya menjadi gitu ya, kecepatan awal ditambah perubahan kecepatannya. Nah, karena perubahannya itu terjadi setiap 1 detik disebut sebagai percepatan kan. Maka jadinya kira-kira seperti ini. Ini mirip banget dengan, mirip ya,
Mirip dengan VT sama dengan V0 ditambah AT, di mana A itu adalah delta V per T. Maka VT adalah V0 ditambah AT. Salah gue di atas berarti. Delta V. Ya, mirip seperti ini di gerak lurus. Tapi kan karena kita gerak melingkar, maka kita nggak akan kaji lebih dalam ya. Ya, cukup tahu aja, ternyata dia polanya sama, hanya ganti simbol dan maknanya jadi bergeser. Nah, oke. Sekarang coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Bayangkan ada sebuah partikel yang dia bergerak melingkar. Nah, kayak gitu. Lebih tepatnya, diulangi ya, lebih tepatnya ini misalkan ada sebuah roda, terus kita ambil sebuah titik yang berada tepat di bawah, itu dia bergerak maju seperti ini. Maka, si titik itu kan sebenarnya hanya bergerak rotasi ya. Gitu kan. Nah, panjangnya lintasan rotasinya itu setara dengan jarak tempuhnya ini, gitu loh. Maka ketika sebuah partikel berputar satu kali yang membentuk lingkaran, maka jarak lintasannya tadi tuh, yang dari awalnya terus berputar sampai ke sini, ya kan? Itu setara dengan panjang yang ini nih, panjang yang biru, setara dengan jarak ini nih. Nah, karena kalau dia berputar satu putaran penuh, itu kan jadinya keliling ya. Maka di sini dibilang bahwasanya jarak lintasan yang tempuhnya itu sama dengan keliling lingkarannya, gitu. Sehingga kalau kita simpulkan, jarak yang ditempuh atau S itu setara dengan keliling lingkaran, gitu. Dimana kalau keliling lingkaran itu kan ya S sama dengan K, keliling itu kan 2pi dikali R kan. Nah, 2pi ini kan sudut yang ditempuh dong. Nah, maka hubungan antara besarnya sudut yang ditempuh dengan jarak yang ditempuhnya cukup kita cari dengan cara ini, yaitu sudut tempuh dikalikan jari-jari lingkaran yang terbentuknya. Oke. Nah, karena S kalau dibagi T adalah V, berarti ketika S dibagi T hasilnya adalah V, maka karena S itu adalah theta dikali R, kita juga bagi sama T, maka theta yang dibagi T itu disebut sebagai omega. Maka hubungan antara kelajuan atau kelajuan sebuah titik pada pinggir roda ini nih, atau pinggir bola ini nih, ini roda nih, jangan bola deh. Roda itu setara dengan kecepatan sudut dikali jari-jarinya atau jarak titik tersebut ke pusat ya, ke pusat rodanya, seperti itu. Maka hubungannya adalah V sama dengan omega dikali R. Nah, karena S adalah theta dikali R, V itu adalah omega dikali R, maka ketika kita hubungkan dengan percepatan, pastinya adalah A sama dengan alfa dikali R. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau masih belum paham atau masih ragu-ragu, silakan di pause videonya dan di play ulang. Kalau sudah, kita akan lihat contoh soalnya. Contoh nomor 1. Sebuah roda dengan jari-jari 50 cm berputar 900 kali selama 1 menit. Maka frekuensinya berapa, periodenya berapa, dan seterusnya. Oke, berarti kan dia 900 putaran per menit kan. Ini kalau bahasa Inggrisnya itu 900, kalau istilah terkenalnya adalah 900 RPM. RPM, yaitu rotational per minute, gitu kan ya. Nah, karena dia minta frekuensi, berarti kan pernya harus per 1 detik dong. Maka 900 putaran ini kita bagi dengan 60 second. Karena per 1 detik kalau namanya frekuensi. Berarti kalau kita bagi, ini mati. Maka dia menjadi 90 dibagi 6 itu kan sama kayak 60 tambah 30 ya.
Berarti 60 tambah 30 berarti 15. Berarti 15 putaran per second. Artinya dari sini kita akan dapat bahwa frekuensinya adalah 15 Hz. Frekuensi nih. Sementara periodenya tinggal dibalik dong. 1/15. Sehingga kita dapatkan frekuensinya adalah 15, sementara periodenya adalah 1/15 second. Artinya satu putaran itu membutuhkan waktu, balik. Kalau frekuensinya 15 Hz berarti 1 detiknya menempuh 15 putaran atau terjadi 15 putaran. Berarti kalau periodenya berarti 1 detiknya, iya benar sih, 1 detiknya terjadi 1/15 putaran gitu. Dah. Sudah dapat frekuensinya, sudah dapat periodenya, maka kita cari kecepatan sudutnya. Nah, kalau kecepatan sudut adalah sudut yang ditempuh per 1 detik. Artinya dari 15 putaran kita teruskan nih. Jadinya omega sama dengan 15 putaran per 1 second kan. Nah, putaran sudutnya berapa derajat? Ya, sebutlah 2pi ya. Jadi 15 dikali 2pi rad per 1 second. Berarti kecepatan sudutnya 30 pi rad per second. Berarti kecepatan sudutnya 30 pi rad ya. 30 pi rad per second. Nah, kelajuan partikel yang berada di pinggir roda, ya berarti yang paling ujung dong. Berarti kita nyari V. V adalah omega dikali R. Berarti V-nya adalah 30 pi rad per second dikali dengan R-nya berapa? 50 cm. Ubah ke meter. Berarti setengah meter. Maka dia menjadi 15 pi meter per second. Pencet-pencet deh. Gitu. Lalu, sudut yang ditempuh selama 4 detik. Berarti dia nanya theta dong. Berarti kan omega dikali sama T. Omeganya berapa? 30 pi. Dikali T-nya berapa? T-nya 4. Berarti 120 pi rad. Jarak temunya berapa? Ya karena S adalah V dikali T. Berarti V-nya kan 15 pi. Dikali T-nya 4. Berarti 60 pi rad. Atau kalau mau lewat hubungan theta, lewat sini juga bisa. S itu theta dikali R. Theta-nya 120 pi, R-nya setengah. Berarti 60 pi juga. Oke, bisa ya? Nah, sekarang kita coba soalnya. Sebuah roda dengan jari-jari 50 cm berotasi dengan kecepatan sudut 1200 rpm. Ya. Tapi satunya masih rpm nih, artinya ini hanya ngomongin dia berputar sebanyak 1200 putaran per 1 menitnya. Berarti 1200 putaran per menit sama dengan 1200 putaran per 60 detik. Berarti berapa dong nilainya? Berarti 20 putaran per detik. Berarti frekuensinya? Iya, frekuensi 20 ya, benar ya. Periodenya, ya kita cek. Ini berarti frekuensinya, bukan frekuensi ini. Berarti sini frekuensinya adalah 20, maka periodenya 1/20. 1/20 kan sama kayak 0,05, gitu ya. Berarti ini benar ya. Kalau 1 benar, 3 benar. Sekarang langsung aja kita cek nomor 4. Ya kan? Apa dulu? Dua dulu deh. Sudut tempuh selama 3 detik adalah 120 pi rad. Oke, berarti kalau gitu kita cari dulu nih. Ini kan 120 putaran per detik nih. Kita cari dulu kecepatan sudutnya. Berarti 20 dikali 2 pi jadinya rad per second. Berarti omeganya adalah 40 pi
rad per second. Maka sudut tempuhnya ya omega dikali T dong. Berarti 40 pi dikali 3. 120 pi rad. Oh, benar ya. Lalu jarak tempuhnya selama 2 detik. Berarti S-nya sama dengan theta dikali R. Theta adalah omega dikali T dikali R. Karena langsung aja ya. Karena kecepatan sudutnya 40, ini kan detik. Berarti kan sudut tempuhnya adalah 80 pi dong. Dengan jari-jari setengah, berarti sudut jarak tempuhnya adalah 40 pi meter. Benar juga dong. Ya, berarti coba nilai yang E. Oke, sampai sini bisa semua ya. Bagian kedua, kita akan masuk tentang jenis gerak melingkar. Jenis gerak melingkar itu hampir sama kayak gerak lurus. Bahwasanya secara umum dibagi 2, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Ketika sebuah benda bergerak melingkar beraturan, maka kecepatan sudutnya selalu tetap. Dan kelajuannya juga tetap. Ya, kelajuannya itu ya berarti setiap titik dia akan bergerak dengan nilai yang sama. Tetapi kecepatannya berubah. Kenapa? Lihat, perhatikan panahnya. Karena kecepatan kan vektor. Maka ketika titiknya berada di sebelah kanan, dia mau bergeraknya ke atas. Tapi kalau titiknya di sebelah kiri, dia mau bergeraknya ke bawah. Gitu. Sementara kalau gerak melingkar berubah beraturan, ya pasti kecepatan sudutnya berubah. Ya, dengan percepatan yang tetap dong. Pastinya seperti itu. Kelajuannya berubah dan kecepatannya pasti berubah. Ya, karena kalau kelajuan kan hanya perubahan nilainya doang, nilainya berubah-ubah. Kalau kecepatan ya arahnya sudah berubah, maka ketika arah geraknya sudah berubah-ubah, maka kecepatannya pasti berubah. Kecepatan linier ya, bukan kecepatan sudut. Oke. Nah, kenapa bisa muncul gerak melingkar beraturan? Kenapa bisa muncul gerak melingkar berubah beraturan? Inilah penyebabnya. Kita bedakan antara, pertama adalah namanya gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal ini adalah gaya yang menjaga benda bergerak melingkar beraturan. Kenapa begitu? Karena aslinya benda itu nggak bisa bergerak lurus. Benda itu nggak bisa bergerak melingkar. Benda itu selalu bergerak lurus. Ketika misalkan kamu punya sebuah bola yang kamu ikat dengan tali. Ketika kamu lemparkan sekencang-kencangnya dari dirimu, tetapi bolanya masih terikat dengan tali dan ujung talinya di tanganmu, maka bolanya pasti akan balik dong. Iya, kira-kira seperti itu. Dia nggak akan bisa kemana-mana. Kenapa? Karena tertahan oleh tali. Artinya, di tali ini ada suatu gaya yang memaksa dia untuk tidak jadi bergerak lurus dan akhirnya menjadi berbelok. Ketika dia terus membelok, maka lama-lama dia akan bergerak melingkar. Nah, untuk gaya yang membuat benda ini jadi bergerak melingkar ini disebut sebagai gaya sentripetal. Ya, di mana arah gaya sentripetal ini selalu menuju ke pusat lingkaran. Dan gaya sentripetal ini hanya terjadi gaya sentripetal ini membuat benda bergerak melingkar beraturan. Kira-kira seperti ini ya. Di ilustrasi ini ada suatu partikel yang selalu berputar-putar. Kenapa? Karena ada gaya sentripetal yang menjaga dia untuk tetap di situ. Nah, arah gaya sentripetal selalu menuju ke pusat sehingga percepatannya juga menuju ke pusat lingkaran. Ya, percepatannya disebut sebagai percepatan sentripetal. Ada istilah lain untuk percepatan sentripetal, yaitu percepatan radial.
Nah, untuk menentukan nilainya, kita bisa cari dengan, ya, ini adalah arah gaya sentripetalnya. Untuk mencari nilainya, kita bisa cari dengan persamaan, iya, F sama dengan M kali A. Tapi F-nya gayanya gaya sentripetal, A-nya adalah A sentripetal. Jadi hampir sama kayak konsep gerak lurus, F sama dengan M kali A, gitu ya. Hanya saja, percepatan sentripetalnya itu nilainya adalah V kuadrat dibagi sama R. Atau nilai kelajuan di titik itu yang dikuadratkan dibagi dengan jarak titik itu ke pusatnya. Karena V itu adalah omega dikali R, maka ketika V kuadrat jadinya omega kuadrat dikali R kuadrat dibagi dengan R. Sehingga jadilah omega kuadrat dikali sama R. Nah, contohnya kira-kira seperti ini. Seorang Hercules memutar benda bermasa 4 kg yang diikat pada tali yang panjangnya 6 meter dengan kelajuan konstan. Kita misalkan aja lah ya, kira-kira dia diputarnya begini nih. Wah, katakanlah Herculesnya mau tawuran nih, mau lawan musuhnya, gitu kan. Maka dia putar-putar partikelnya di sini. Nah, ini dia jari-jarinya nih ya, 6 meter. Maka kan partikel akan bergerak ke sini dong. Gitu. Sehingga gaya sentripetalnya gimana ya? F sama dengan M dikali A sentripetal. Gitu ya. Berarti massa partikelnya 4, percepatan sentripetalnya berapa? Ya, kita cari dulu. Kita bisa cari lewat V kuadrat dibagi R atau omega kuadrat dikali R, tergantung soalnya. Yang diketahui adalah kelajuan, berarti pakai V kuadrat yang dibagi sama R. Gitu. Berarti sama dengan 4 dikali 4 dibagi dengan 6. Maka dia menjadi, sederhanakan, jadi 2, jadi 3. Berarti 8/3. Kakak salah baca. Kok 6? Kok 6? Kok 4? Salah baca. Ini nilainya 4, Bang. Kok 4? 12. Ulang dulu deh hapusnya. 12 kali 12 dibagi sama 6. Berarti ini coret sama ini dapatnya 2, berarti 24 dong. Berarti 24 dong. Berarti totalnya berapa? 80 tambah 24, 106 Newton. Itulah gaya sentripetal. Nah, di sini kan karena dia pakai tali, maka gaya sentripetalnya itu berasal dari tegangan talinya. Gitu. Sampai sini paham? Oke, sebagai catatan, gaya sentripetal dia nggak ada wujud, maksudnya nggak seperti kayak gaya tegang tali, seperti gaya gesek ya. Dia itu adalah gaya konsep, mirip seperti F doang. Berarti gaya sentripetal ini bisa wujudnya apa aja. Bisa gaya tegang tali seperti kasus kita ini, bisa juga nanti gaya gesek, bisa juga nanti gaya normal, bisa juga nanti termasuk gaya berat atau apapun. Yang intinya gaya tersebut membuat benda itu bergerak melingkar beraturan. Oke, ada pertanyaan? Kalau masih ada yang belum paham, silahkan di pause videonya dan di rewind kembali. Kita lihat soalnya. Nah, sebuah beban masanya 10 kg diputar secara vertikal dengan menggunakan tali ringan sejauh 200 cm. Ya, maksudnya sejauh ini adalah dia diputarnya begini ya. Nah, sejauhnya itu berarti talinya itu yang sejauh 200, berarti ini dong. Berarti secara langsung panjang tali itu setara dengan jari-jarinya, yaitu 2 meter. Nah, jika percepatannya 10, maka besar tegangan tali di titik tertingginya. Berarti kayak gini gambarnya. Berarti ini partikelnya di sini. Ya. Nah, ini kan ada gaya berat yang membuat dia turun ke bawah dan juga ada gaya tegangan tali di sini. Nah, ini yang gue maksud tadi nih.
bahwasanya gaya sentripetalnya wujudnya bisa apa aja. Maka ketika kita mengerjakan gaya sentripetal sama dengan M dikali percepatan sentripetal, berarti T ditambah W sama dengan M dikali omega kuadrat dikali R. Kenapa pakai omega? Karena diketahui dalam kecepatan sudut. Gitu. Nah, lihat dong. Gaya sentripetalnya ini wujudnya adalah gaya tegang tali sama gaya berat. Gitu. Maka ketika kita masukin angkanya, T yang ditanya ditambah masanya 10 berarti beratnya 100 sama dengan 10 dikali omeganya adalah 6 berarti 36. Jari-jarinya adalah 2. Gini dong. Berarti jadinya T ditambah 100 sama dengan 36 kali 2. Berapa? 72 ya. 720. Berarti T-nya berapa dong? Iya, 520. Nggak ada di pilihan jawaban. Sudah tak apalah. Yang penting tahu cara menggunakannya ya. Begitu. Oke, sampai sini paham untuk gaya sentripetal? Ya, kakak review, gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda bergerak melingkar beraturan. Arah gaya sentripetal selalu menuju pusat lingkaran. Kalau gayanya yang arahnya keluar, ya, gaya yang membuat benda pengennya keluar itu disebut sebagai gaya sentrifugal. Yang arahnya berlawanan dengan arah gaya sentripetal. Oke. Untuk gerak melingkar beraturan sudah, maka sekarang kita masuk ke gerak melingkar berubah beraturan. Siapa penyebabnya? Penyebabnya adalah momen gaya. Momen gaya atau torsi ini membuat benda bergerak melingkar berubah beraturan. Misalkan ada sebuah batang seperti ini, lalu tengah-tengah dari batang tersebut kita anggap sebagai titik poros, yaitu bagian yang tidak akan berputar. Lalu pada salah satu ujungnya, yaitu titik B, kita dorong dengan gaya tertentu. Maka kira-kira dia akan seperti ini. Yang dari kondisinya diam, maka dia akan jadi berputar. Seperti itu. Nah, dengan kata lain, momen gaya adalah gaya yang bekerja atau mengenai benda di suatu titik. Yang titik itu berjarak R atau berjarak sekian dari porosnya. Gitu. Ini dikenal dengan nama lengan. Simbolnya biasanya huruf L atau R itu juga sama aja. Gitu. Nah, secara matematis, besarnya momen gaya atau torsi dapat kita cari dengan gaya yang kita berikan dikalikan dengan lengannya atau jaraknya. Sebagai contoh, seperti ini. Misalkan sebuah batang yang panjangnya 2 meter, lalu dikenai gaya seperti gambar di bawah. Gitu kan. Nah, situ perhatikan ada titik A di ujung kiri dan titik B di ujung kanan. Di antaranya ada poros. Ya. Nah, jarak dari poros, jarak titik A dari poros itu sebesar 60 cm dan jarak titik B dari poros itu sebesar 140 cm. Ini yang kita sebut sebagai lengan. Nah, di titik A dia dikasih gaya 30 Newton seperti itu dan di titik B dikasih gaya 30 Newton juga. Maka berapa sih besar momen gaya yang bekerja pada benda dan bendanya akan berputar ke arah mana? Kita cari satu-satu. Sebut saja namanya torsi 1. Torsi 1 berarti gaya 1 dikali lengan 1. Gaya satunya nilainya 30, lengan satunya nilainya ya 60 cm atau 0,6 meter. Maka torsinya adalah sebesar 1,8. Nah, akibat gaya F1 ini, batang ini akan bergerak searah jarum jam. Gitu ya. Kita singkat SJJ, searah jarum jam. Sementara dengan torsi 2, oke, berarti F2 dikali L2, yaitu 30 dikali 140 cm atau 1,4 meter. Berarti berapa nilainya?
Iya. Berarti nilainya adalah 42. Lawan jarum jam, LJJ ya. Kalau yang pertama SJJ, yang ini LJJ. Ya. Oke, tapi sebelumnya kayak kakak salah hitung ya. Untuk torsi 1, 30 dikali 0,6 itu 18, bukan 1,8. Oke, maka sekarang kita jumlahin nih. Ya. 18 searah jarum jam ditambah 42 lawan arah jarum jam. Berarti seperti 18 dikurang 42 ya. Kenapa? Karena arahnya berlawanan. Maka kita kurangin dong. Maka jumlahnya menjadi negatif 24. Atau 24 Newton meter lawan arah jarum jam. Gitu ya. Jadi secara nilai besar torsinya atau besar momen gayanya ini nilainya adalah 24. Tapi arah putarannya adalah lawan arah jarum jam. Gitu, yang dikasih tanda negatif. Oke. Bisa dikuasain? Kita lihat soalnya. Nah, misalkan ada sebuah persegi seperti ini. Dia dikenai gaya sebanyak 4 dengan bentuk seperti itu. Maka besar momen gayanya berapa? Ya udah, kita cari satu-satu ya. Gitu. Nah, untuk torsi 1 berarti kan F1 dikali L1 nih. Ya, ini perseginya kan panjang sisinya 1 meter. Berarti jarak dari pinggir ke sini nih, ini berarti adalah setengah akar 2 ya. Kenapa? Karena sisi-sisi, maka panjang diagonal adalah akar 2 dong. Gitu. Nah, coba bayangkan persegi ini ditarik dengan arah seperti itu. Kira-kira apakah dia akan berputar? Iya, tidak ya. Dia tidak akan berputar. Kenapa? Karena antara gaya sejajar dengan lengannya gitu. Maka tidak akan membuat dia berputar. Justru yang memutar itu adalah yang membentuk sudut. Sudutnya tidak 0 atau 180 derajat. Dengan kata lain, kalau dia sejajar atau berlawanan arah antara lengan dengan gayanya, maka bendanya tidak akan berputar. Nah, yang paling maksimum nilai momen gayanya adalah ketika antara lengan dan gayanya saling tegak lurus. Oke, kita lanjut ke torsi kedua. Torsi kedua berarti kan F2 dikali L2. F2 berapa nilainya? 20 akar 2. Lengan 2 berapa nilainya? Iya, nilainya berapa? Lengannya ini kan. Tapi ini kan dia belum tegak lurus dong. Maka kita cari yang ini nih. Nah, ini dia yang tegak lurus nih. Maka yang tadinya lengannya miring, yang tadinya lengannya ini nih, kita proyeksikan atau kita bikin komponen lengannya baik yang ini atau yang ganti warna dulu bentar ya. Kita bikin komponen lengannya yang horizontal sama vertikal. Ini kita pecah jadi lengannya. Kita sebut sebagai LX, ini sebut sebagai LY. Kira-kira LX atau LY yang akan tegak lurus? Iya, yang LX dong. LX ini akan tegak lurus dengan gaya F2. Berarti 20 dikali berapa? Ya, karena tadi ini adalah setengah akar 2, berarti LX LY-nya sama-sama dengan setengah dong nilainya. Berarti kali setengah. Berarti sama dengan 10 akar 2. Geraknya kemana kira-kira? Geraknya akan berputar berlawanan arah jarum jam. Maka kita kasih tanda negatif. Gitu. Torsi 3 ya juga terjadi hal yang sama ya, yaitu F3 dikali L3. Sebentar, stylusnya lagi rewel.
F3 kali L3 berarti 20 akar 2 dikali setengah juga, berarti negatif 10 akar 2. Torsi 4 berarti F4 dikali L4 berarti 30 akar 2 dikali setengah juga, jadinya 15 akar 2, tapi tandanya positif. Ya, kenapa dia positif? Karena dia membuat bendanya berputar searah jarum jam. Ini kita tambahin semua. Jadi negatif 10 akar 2 ditambah negatif 10 akar 2, negatif 20 dong. Negatif 20 akar 2 ditambah 15 akar 2, maka negatif 5 akar 2. Inilah jawabannya. Wah, soalnya salah nih pilihan jawabannya. Ya. Jadi, momen gaya totalnya adalah negatif 5 akar 2. Atau besar momen gayanya, kalau dia cuma nanya besarnya atau nilainya doang, berarti momen gaya totalnya adalah 5 akar 2. Gitu. Sampai sini paham? Oke. Sekarang masuk bagian terakhir, yaitu bagian dinamika. Nah, dinamika tadi meliputi hukum 2 Newton, momentum, serta energi kinetik. Nah, ini langsung kakak kasih analogi untuk gerak lurusnya juga ya. Jadi, kalau hukum 2 Newton untuk gerak lurus kan M kali A. Nah, kalau pada gerak melingkar, jadinya torsi. Sama dengan inersia kali alfa. Di mana torsinya adalah penyebab benda bergerak melingkar, sama seperti gaya kalau digerak lurus. Lalu, akibatnya bendanya akan dipercepat secara percepatan sudut. Ya. Dan yang mempengaruhinya adalah momen inersia kalau gerak melingkar. Kalau digerak lurus namanya massa. Gitu. Sementara kalau pada momentumnya ya sama ya. Kalau pada momentum gerak lurus adalah M kali V. Sementara pada momentum pada gerak melingkar atau momentum sudut adalah I kali omega. Gitu. Dan pada energi kinetik, iya, sama. Artinya hanya ganti kode. Secara esensi semua sama. Ya kalau diperhatikan ini adalah M, ini M. Nah, pada gerak melingkar ini inersia, momen inersia. Jadi sama secara konsep. Nah, apa itu momen inersia? Momen inersia itu adalah kondisi benda yang meliputi massa dan jari-jarinya, gitu. Artinya semakin besar momen inersia, semakin sulit bendanya akan berputar. Analoginya adalah ketika seseorang yang ya anggaplah orang yang massanya gemuk gitu atau orang yang gemuk, dia mau bergerak melingkari atau bergerak mengelilingi suatu lapangan, dalam hal ini kita anggap aja GBK atau lapangan sepak bola, maka akan terasa sangat berat. Ya, itu kakak alami juga. Gitu ya. Karena kalau disuruh mengelilingi lapangan yang sangat besar kayaknya capek ya. Gitu. Artinya massa dari si benda dan jari-jari lintasan yang akan dilalui sama si benda itu akan mempengaruhi seberapa mudah atau seberapa sulit benda tersebut untuk berputar. Secara sederhana kita bisa cari dengan cara I sama dengan mr kuadrat, di mana M adalah massa, R adalah jari-jari lintasannya. Gitu. Itu kalau sebuah benda titik. Nah, yang paling sering muncul di bab dinamika rotasi ketika ujian adalah ketika bendanya berupa silinder atau katron dan juga bola yang berputar di porosnya. Maka untuk silinder pejal, momen inersianya bisa dicari dengan cara setengah kali massa dikali jari-jari dikuadratin. Kalau berongga seperti ini, kalau bola pejal seperti ini, dan kalau bola berongga seperti ini. Ya. Ya, ini terpaksa kita hafal karena kalau untuk pembuktiannya lumayan lah ya. Gitu. Nah, bagaimana kalau seumpama sebuah batang gitu ya, khusus untuk batang ketika dia berputar dengan salah satu
poros ada di ujungnya, salah satu ujungnya, maka bisa dicari dengan cara seperti ini. 1/3 kali massa dikali panjang batang yang dikuadratin. Seperti itu. Contohnya kira-kira seperti ini. Nah, sebuah batang yang panjangnya 2 meter dikenai gaya 50 Newton tegak lurus pada salah satu ujungnya. Nah, besar percepatan yang dihasilkan jika massa batang tersebut adalah 6 kg adalah berapa? Berarti kan dia nanya percepatan dong. Dia nanya percepatan, berarti kita pakai hubungan torsi, inersia, alfa. Ya. Berarti pertama kita cari dulu momen gayanya. Torsinya kan caranya adalah F dikali L. Berarti 50 dikali, lengannya kan ini dong. Lengannya 2. Berarti momen gayanya adalah 100 Newton meter. Momen inersianya, karena ini batang dengan porosnya di salah satu ujungnya, berarti 1/3 ml kuadrat. Berarti 1/3 kali massa kali L-nya. Berarti L-nya setara kayak panjang dong. Berarti 2. Berarti coret-coret, ya kan? Berarti dapatnya 2 juga. Sudah? Berarti berapa tuh? 8 kg meter kuadrat. Oke. Berarti tinggal cari tinggal cari percepatan dong. Iya, berarti kalau kita perhatikan ini, kalau mau cari percepatan ya cukup torsinya dibagi dengan momen inersianya. Berarti 100 dibagi dengan 8. Berapa nilainya? 12,5. Satunya apa? Rad per sekon kuadrat. Gitu. Nah, mungkin soal seperti inilah yang akan dihadapi sama kalian, gitu kan ya. Misalkan sebuah batang yang panjangnya 3 meter dikenai gaya sebagai gambar di bawah ini, gitu kan ya. Jika massa batangnya adalah 2 kg dan poros putarnya berada di tengah-tengah batang, maka batangnya akan berputar dengan percepatan sudut berapa, gitu ya. Berarti pertama kita anggap batang ini panjangnya 3 meter. Dan karena dia poros di tengah-tengah, berarti kita misalkan ada 2 buah batang yang porosnya di salah satu ujungnya, gitu ya. Ini adalah batang yang pertama, panjangnya L1, dan ini adalah batang yang kedua, panjangnya L2. Maka kita cari inersia pertama dulu nih. Ya, kita cari momen inersia batang pertama berarti 1/3 kali massa kali panjang dikuadratin. Nah, karena ini adalah karena dianggap sebagai batang homogen, maka massanya kesebar dong, rata. Jadi kalau panjang batangnya 3 meter, massanya 2 kg. Lah kalau batangnya kita bagi 2 sama panjang, berarti massanya juga kita bagi 2 sama besar. Berarti kan 1/3 dikali 1 kilo dikali 1,5 ya, atau 3/2, gitu kan. Berarti kalau kita hitung cet, dapatlah 3/4, gitu. Lalu batang kedua juga sama dong, 1/3 ml2 kuadrat. Sama nih nilai ini, karena batangnya homogen dong. Berarti momen inersia totalnya adalah 2 kali 3/4, atau 3/2 kilogram meter kuadrat. Itu untuk momen inersia total ya. Gitu. Sekarang untuk momen gayanya, ya kita cari satu-satu. Torsi 1, momen gaya 1. Bentar. Momen gaya yang pertama. Momen gaya yang pertama berarti kan F1 kali lengan 1 dong. Berarti F1-nya adalah 20 kali lengannya 1,5 atau 3/2, berarti 15.
torsi kedua berarti F2 dikali dengan 2. Berarti 40 dikali 3/2. Berarti berapa dong? Kok 15 ini salah hitung ya. Ini 30 searah jarum jam. Ini dapatnya adalah 60 berlawanan arah jarum jam, gitu kan ya. LJJ. Ini SJJ, ini LJJ. Gitu kan, tanda negatif. Berarti kalau kita jumlahin negatif 30 ya. Berarti percepatannya kita bisa cari dengan cara jumlah momen gaya sama dengan inersia dikali alfa. Jumlahnya berapa? Negatif 30. Momen inersianya 3/2. Berarti percepatan sudutnya 20 rad per sekon kuadrat. Gitu ya. Ini pilihan jawabannya kurang. Nah, karena ini hanya mencari nilai, maka tanda negatifnya bisa kita abaikan ya. Gitu. Berarti jawabannya adalah 20 radial per sekon kuadrat. Berarti kira-kira ini. Gitu. Sampai sini pasti bisa dong. Oke, lanjut ya. Nah, lalu bagaimana dengan gambar atau kasus seperti ini? Oke, perhatikan gambarnya ini adalah sebuah katrol pejal yang berjari-jari 20 cm. Nah, kalau di materi sebelumnya yang di materi tentang gaya, maka si beban ini akan menarik si katrol dengan gaya beratnya gitu ya. Karena si bebannya massa 3 kg berarti 30 Newton. Maka si bebannya akan turun dan katrolnya akan berputar dengan percepatan sudut alfa. Maka maka penyelesaiannya adalah kita cari dulu nih, yang menarik katrol siapa sih? Ya tentunya adalah gaya tegang tali ini. Itu yang membuat katrol jadi berputar. Berarti sigma gaya sama dengan M kali A. Berarti W dikurang T sama dengan M kali A. Berarti 30 dikurang T sama dengan 3 kali A. Maka nilai T-nya sama dengan 30 dikurang 3A. Wah, stilusnya lagi rewel lagi, guys. Nah, setelah itu baru kita masuk ke percepatannya, gitu kan ya. Melewat percepatan momen gaya. Berarti momen inersia, momen gaya sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Berarti T dikali R, di mana R ini adalah lengannya. Itu kan ya, sama dengan momen inersia dari katrol pejal, berarti mirip kayak silinder pejal dong. Berarti setengah M R kuadrat. Nah, karena sebelumnya kita pakai percepatan doang, nih, dan minta percepatan doang, berarti percepatan sudutnya kita ubah, yaitu jadi A dibagi sama R. Maka kita dapatkan percepatannya bisa kita cari dengan cara ini sama ini, dan ini mati dulu dong. Berarti 30 dikurang 3A sama dengan setengah dikali 4 dikali A. Setengah dikali 4 kan 2 ya. Berarti 30 sama dengan 3A ditambah 2A, berarti 5A dong. Berarti percepatannya adalah 6 meter per second. Gitu. Ya, berarti percepatannya adalah 6 meter per second kuadrat. Lalu percepatan sudutnya, ya udah berarti alfa dong. Berarti alfa, berarti karena A itu adalah alfa dikali R, A-nya 6, alfanya ditanya, R-nya berapa? R-nya adalah 20 cm atau 1/5. Berarti alfanya adalah 30 radial per rad per second kuadrat. Besar tegangan tali, berarti tinggal masuk dong si A-nya ke sini. Berarti 30 dikurang 3 dikali 6, 18. Maka besar T-nya sama dengan 12 Newton.
Lalu, momentum sudut dan energi kinetik katrol setelah bergerak selama 2 detik jika mula-mula diam. Berarti, kalau kayak gitu kan, gunakan konsep GMBB dong. Bahwasanya kecepatan setelah 2 detik adalah kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Karena dibilang mula-mula diam, berarti 0. 0 ditambah 30 dikali 2. Berarti kecepatan sudut setelah 2 detik adalah 60 rad per sekon. Berarti momen inersinya berapa? Momen inersia. Berarti momentum sudutnya berarti L sama dengan I dikali omega. Karena I-nya adalah setengah mr kuadrat dikali omega. Berarti setengah dikali masanya 4 dikali jari-jarinya 1/5 meter. Kali kuadratin berarti 1/25 dikali 60. Maka berapa nilainya nih? Udah jelimet ya? Enggak dong, gampang lah. Yang atasnya kita kalikan aja dulu. Kita kalikan dahulu aja jadi 240 dong. Atasnya 240, bawahnya per 50 kan. Berarti jadinya, biar gampang kan, si 50-nya kita kali 2 jadi 100. Yang 240-nya kita kali 2 juga jadi 480. Berarti 480 dibagi 100 jadinya 4,8. Berarti jadinya 4,8 gitu ya jawabannya. 4,8 kilogram meter kuadrat per sekon. Lalu energi kinetiknya. Eka itu apa? Gimana cara mencari Eka? Masih ingat? Iya, cara mencari Eka adalah setengah I omega kuadrat. Nah, karena I dikali omega gitu kan ya? Karena I kali omega adalah L, berarti kita bisa manfaatkan dong. Berarti setengah dikali 4,8 dikali 60. Berarti berapa tuh? Ya. Setengah. 60 bagi setengah 30. 30 kali 4,8 berarti 4,8 dikali 3. Berarti 120 ditambah 24. Berarti 144. Satuannya Joule. Karena kita udah ubah konversi satuannya ke SI semua. Oke. Bisa ya? Nah, berikutnya adalah bentuknya kalau seperti ini. Jadi ada sebuah silinder pejal yang masanya 3 kg, dia bergerak menggelinding di atas permukaan kasar. Tapi turun. Oke. Berarti berapa besar percepatannya? Sama kayak tadi ya. Tapi kayaknya kalau untuk percepatan kalian tahu lah ya cara yang sederhananya. Iya, coba kalau pada gerak rotasi ada sedikit tambahan. Gitu kan. Kan di sini kan pertanyaannya kenapa dia bisa turun? Karena ada gaya berat yang membuat dia turun dong. Berarti kan sebutlah Wx dikurang gaya gesek sama dengan M kali A dong. Berarti kan kita cari F geseknya yaitu Wx dikurang M kali A kan gitu ya. Udah dapat nih. Lalu gaya gesek inilah yang membuat dia jadi berputar kan. Maka masuklah ke bagian yang dinamika rotasi. Masuklah ke bagian torsi gitu kan ya. Berarti torsi inersia dikali alfa. Torsi sama dengan inersia dikali alfa. Berarti gaya gesek kali R sama dengan setengah mr kuadrat dikali A per R. Gitu. Berarti
ininya habis, berarti besarnya gaya gesek sama dengan setengah M kali A kan. Maka kalau kita gabung, Wx dikurang M kali A sama dengan setengah MA. Berarti Wx sama, berarti kan kalau kita pindahkan ke samping jadinya 3/2 MA dong. Nah, karena Wx adalah Mg dikali sin, berarti M-nya bisa kita buang dong. Berarti 10 dikali setengah sama dengan 3/2 dikali A. Maka kita akan dapatkan A-nya adalah 10/3. Lalu untuk gaya geseknya gimana? Ya tinggal masukin ke atas tuh. Masukin aja ke bentuk ini, masukin ke sini. Berarti F sama dengan setengah kali masanya 3 kali percepatannya 10/3. Berarti iya, berarti ini sama ini 5. Ini dengan ini 1, berarti gaya geseknya adalah 5 Newton. Oke, sampai sini bisa ya guys? Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Nah, 2 buah sistem katrol pejal bermasa 2 kg dihubungin dengan beban 6 kg dan 3 kg. Iya, jika diameternya adalah 100 cm, maka setelah 2 detik terjadi perubahan momentum katrol sebesar berapa? Oke, berarti di sini kita langsung cari aja ya percepatannya. Oke. Cara mencari percepatan gimana? Berarti kan, ingat nggak yang kasus katrol? Kita rentangin aja ya. Ini rentangin, ada katrol, ada beban. Yang A masanya 3 kg, yang A masanya 6 kg, berarti seolah-olah dia ditarik ke kiri dengan gaya 60 ya. Sementara yang B masanya 3 kg, berarti ditarik ke kanan dengan gaya 30. Nah, massa katrolnya kan 2 kg nih. Tapi kalau kamu perhatikan, ketika di momen inersia itu kan setengah kali massa kali jari-jari kuadrat kan. Maka yang kita ambil adalah nilai ini, setengah M. Karena massa katrol 2 kg, berarti kalau setengahnya ya 1 kg dong. Berarti kita ambil 1 di sini. Nah, berarti kan mirip kayak yang pernah kita pelajari ya. Berarti kan F sama dengan M kali A. Aduh. Sigma F sama dengan M dikali A. Stylusnya lagi rewel guys. Ya. Sigma M, jumlah kedua gaya, berarti ditarik ke kiri 60, ditarik ke kanan 30, berarti jumlahnya 30. Berapa massa yang ditarik? 6, 1 sama 3, berarti 10 kali A. Berarti percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Gitu. Nah, di sini dia bilang berapa perubahan momentumnya. Gitu kan. Setelah 2 detik bergerak, berarti gimana cara perubahan momentum? Iya, berarti inersia sama dengan perubahan, inersia, impuls membuat momentum berubah kan. Ini juga berlaku di gerak rotasi, impuls membuat momentum sudut juga berubah. Impulsnya apa? Ya sigma torsi dong. Kalau di gerak lurus adalah sigma gaya dikali waktu, maka kalau di gerak rotasi sigma torsi dikali waktu sama dengan perubahan momentum. Nah, kita udah tahu nih A-nya nih. Berarti kita tinggal cari perubahan momentumnya. Gitu kan ya. Perubahan momentum kan selisih momen gayanya kan
adalah inersia dikali alfa. Momen inersia katro berapa? Ya, setengah mr kuadrat. Alfanya berapa? Alfa kan A dibagi sama R dong. Berarti karena kita tadi sudah dapat A-nya, berarti tinggal cari alfanya kan. Berarti A itu adalah alfa dikali R, berarti 3 sama dengan alfa. Jari-jari berapa? Karena diameter 100 cm, berarti jari-jarinya setengah dong. Berarti percepatan sudutnya 6. Gitu ya. Berarti kalau kita masukin setengah kali 2 kali jari-jarinya berapa? Jari-jarinya tadi setengah, berarti setengah kuadrat 4 ya. Dikali 6. Dah, dapat dong. Ini 1, ini 3/2. Berarti 3/2 dikali 2 sama dengan perubahan momentum. Maka, berarti perubahan momentum sebesar 3. Segitulah jawabannya. Oke, bisa? Ya, kalau agak bingung silakan di pause videonya dan di rewind kembali. Baik, demikian video kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sang juara!